Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirimkan kepada saya. Tapi sebelumnya saya ingin menawarkan kembali dua buku yang sangat penting ini. Ini ada buku mengenai pewahyuan khusus mengenai penampakan-penampakan Kristus dalam Perjanjian Lama. Ini adalah wahyu khusus dalam Taurat. Ini seri Teologia Dogmatika Alkitabia Ortodoks jilid 1B. Kalau ini pewahyuan khusus di zaman Raja Daud, di zaman para raja Israel dan para nabi. Saudara akan mendapatkan fondasi yang kuat mengenai iman Kristen saudara kalau saudara bisa membeli buku ini. Bisa dicari di Tokopedia atau langsung kepada Ibu Theodora yang teleponnya ada di bawah ini. Kali ini pertanyaan berasal dari cucu ya, karena di umur 12 tahun. Selamat malam kakek Romo Daniel, nggak usah pakai kakek Romo Daniel aja ya. Sebab Romo itu artinya bapak, amang ya. Jadi bukan, kan nggak bisa opung amang gitu ya. Ya Kak Romo Daniel gitu aja ya. Selamat malam kakek Romo Daniel Biantoro. Saya Deborah Siahaan, umur 12 tahun. Berasal dari Deli Serdang. Mohon izin bertanya ya kakek Romo. Pertanyaan Deborah adalah satu. Menurut kitab Markus 5 ayat 1 sampai 17, mengapa Tuhan Yesus harus mengusir roh-roh jahat itu dan menyuruh pindah ke sekawanan babi? Apakah tidak bisa diusir begitu saja tanpa harus mendiami hewan atau sesuatu? Di dalam kitab Kejadian, ketika manusia sudah jatuh dan akhirnya si ular yaitu iblis itu dikutuk oleh Tuhan ya, dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Ular itu simbol dari iblis. Mengapa? Karena iblis itu punya dua sifat utama. Coba kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ya. Terus? Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblis itu sifat utamanya adalah membunuh dan berdusta. Dan ular itu adalah satu-satunya binatang yang lidahnya bercabang dua. Dan itu simbol dari dusta tadi. Dan juga satu-satunya binatang yang mempunyai racun di dalam mulutnya yang dapat membunuh manusia. Maka mengapa iblis itu tidak digambarkan sebagai sapi atau ayam, tapi ular? Karena ularlah yang memiliki dua sifat yang mencirikan iblis, yaitu membunuh dan berdusta, yaitu dengan adanya bisa racun dalam mulutnya dan juga lidah yang bercabang. Ya. Nah, terus ketika manusia jatuh dalam dosa dan karena iblis yang memprovokasi mereka melanggar, maka dikatakan, Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Jadi ular dikutuk dengan menjalar dengan perutnya. Menjalar artinya apa? Nempel di bumi, nempel di tanah. Demikianlah roh-roh jahat ini, iblis ini, kegiatan dan pekerjaannya tak lain adalah nempel dengan bumi, nempel dengan tanah, nempel dengan benda-benda jasmani ini. Terus, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, kalau ular betulan kan yang dimakan kodok atau tikus kan.
Di sini yang ditamakan debu tanah, dan debu tanah itu manusia. Jadi yang menjadi sasaran daripada iblis adalah manusia. Oleh karena itu iblis itu selalu ingin mencari tempat untuk bisa dia menempel. Dan dikatakan di dalam Matius 12 ayat 43, Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. ya mencari perhentian, mencari tempat nempel, terus Tetapi ia tidak mendapatnya. ya toh? Mencari perhentian, jadi tempat-tempat tandus, maka rumah-rumah kosong, ya, rumah gelap yang tidak ada menempati hutan, di situ roh jahat itu akan pergi. Makanya ketika diusir, dia tidak mau melayang gitu aja. Dia akan menempel, dan kebetulan di situ ada babi-babi. Maka ketika dia minta supaya keluar dari babi, ya diizinkan oleh Yesus. Karena apa? Karena pada zaman itu orang Yahudi itu dilarang makan babi kan. Dan di sini di tanah suci, mengapa orang ini harus berternak babi? Yang menurut hukum Taurat itu melanggar hukum Taurat. Maka untuk mengajar si pemilik babi ini supaya dia menghormati hukum Taurat, dibiarkan babinya dimasuki oleh roh jahat ini, ya toh? Jadi pertanyaanmu, apakah tidak bisa diusir begitu saja? Ya bisa saja, tanpa harus mendiami hewan atau sesuatu. Tapi ini sifatnya iblis, memang ingin menempel pada sesuatu. Nah, dalam hal ini menempel pada binatang, ya toh? Apakah yang dimaksud dengan rumah yang ditinggalkan dalam keadaan kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur ini orang yang sudah bertobat? Ya, coba kita baca lagi dalam Matius 12 ayat 43 tadi. Apabila 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Oke, kosong daripada roh jahat. Bersih tersapu karena dia sudah bertobat. Jadi bercak-bercak dosa tidak ada di situ. Dan teratur, rapi teratur, hidupnya sudah berhidup secara moral gitu maksudnya gitu. Terus Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. nah, karena kosong, dia tidak membiarkan Kristus untuk diam di dalam dirinya, maka bisa dimasuki lagi. Makanya setelah bertobat, setelah percaya kepada Yesus, jangan akhirnya kosong, dibiarkan tanpa Kristus berdiam di dalam dirinya, melalui doa, melalui perjamuan kudus, dan semuanya itu. Ya, terus? Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Ya, akhirnya masuk lagi. Karena memang sifatnya roh jahat gitu, ingin menempati sesuatu. Entah binatang, entah hati orang, entah itu gedung kosong, atau apa saja. Seperti tanah tandus, seperti yang dikatakan tadi. Ya toh? Apakah seorang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus bisa dimasuki roh jahat? Kalau dia hubungannya tidak baik dengan Tuhan Yesus. Hanya beragama Kristen, tapi tidak hidup secara Kristen. Ya bisa saja. Ya. Terus, apakah baik bila pernah bermimpi didatangi oleh anggota keluarga yang sudah meninggal? Ya, kalau mimpi saja tidak usah dipercaya secara serius. Saya juga sering mimpi ibu saya datang lah, kakek saya datang lah. Tapi ya sudah gitu aja, mimpi gitu aja. Itu bunga orang tidur. Tidak usah dijadikan patokan bahwa memang itu opung yang datang, memang itu siapa yang datang, tidak usah. Namanya mimpi, bisa apa saja mimpinya. Ya toh? Apakah anak-anak atau bayi-bayi yang meninggal dunia langsung masuk ke surga? Tergantung. Kalau dia itu bayi orang percaya, ya. Tapi kalau bayi bukan orang percaya, dia akan ditempatkan yang bukan surga sepenuhnya seperti bayi-bayi orang percaya, tapi juga tidak masuk neraka karena bayi ini tidak pernah berbuat dosa. Ada tempat khusus yang ditempatkan oleh bayi-bayi ini, ya toh? Padahal mereka juga manusia berdosa karena termasuk keturunan Adam dan Hawa. Mereka akan diselamatkan melalui rahmat umum dari karya penebusan Kristus. Coba kita baca dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya, untuk dosa seluruh dunia, pendamaian itu bukan dosa kita saja, tapi untuk seluruh dunia, termasuk anak yang tidak tahu berbuat dosa, yang belum pernah berbuat dosa, berbuat salah ini. Ya, toh? Jadi mereka akan mendapatkan
cover dengan rahmat umum dari karya penebusan Kristus ini. Terus, itu saja pertanyaan Deborah. Terima kasih Kakek Romo untuk jawabannya. Baik, cucu Deborah. Tuhan Yesus memberkati Kakek Romo, sehat selalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati cucu Deborah juga. Tuhan berkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.